Sama kita di Season Fall 2026 Free Fire World Series Southeast Asia. Kita akan terbang di Bermuda dan pesawat sudah mengarah tentunya membawa ke 48 pemain dari penjuru Asia Tenggara dari arah Graveyard ternyata menuju ke arah Sentosa. Dan nampaknya observatory hanya akan ada AK saja. RRQ Kazu bisa mendapatkan 3 kota sekaligus. Ya. Ada Hanggar Clock Tower, bahkan sampai ke Rimnam Village. Dan seperti yang diprediksi dari awal, Ticketron by Fidelity akan cukup aman sepertinya di area ambil. Ya, itu dia. Dan sangat mengejutkan di saat P-Sports tidak menuju ke arah Clock Tower gitu. Karena mereka biasanya cenderung menuju ke arah Clock Tower bersinggungan dengan beberapa tim termasuk WAG mungkin atau RRQ nanti di seputaran Arsenal. Namun P-Sports Putrajaya, sorry. Yang berada di seputaran PIK kali ini, beberapa UAV light juga sudah digunakan oleh kedua tim untuk saling mendeteksi. Karena mereka di parasut tadi harusnya sudah saling ngebaca gitu pergerakan satu sama lain. Ya, aku rasa apa yang dilakukan oleh Esports Putrajaya itu adalah harapan kita semua yang nonton gitu. Jadi adalah tim yang coba berani gitu nyenggol Buriram di awal-awal meskipun memang tidak ada kepentingan yang cukup banyak dan pada akhirnya malah kena first blood juga sama Juna tadi satu playernya Kenshin yang berhasil untuk dihidupkan kembali dan seharusnya sudah mulai ada pertempuran di sana. Ya itu dia di daerah PIK tadi mana kameranya masih berada di tempat yang berbeda. Nah ini dia ternyata Wasana sudah standby tentunya diberikan backup juga orang Ketna. Satu buah Sentinel yang sudah mulai terlihat melindungi Wasana. Coba masuk lebih dalam lagi. Geta menjadi korban pertama di sana. Mikasa sudah cukup belum. Lihat Raja juga jatuh tangan seorang Moshi. Melakukan ending terlebih dahulu. Namun Ram United kehilangan 3 pemain yang misalkan Moshi sendirian saja. Dengan darah yang sudah cukup low. Dan tidak memiliki waktu untuk merevive ke arah rekannya. Bahkan mungkin koinnya juga nggak cukup. Membuat kali ini Moshi. Satu player terakhir di wipe out oleh Esports Putrajaya. Itu dia Esports Putrajaya, tim Malaysia yang baru hadir kali ini mampu memberikan kejutan yang luar biasa tentunya bukan hanya kepada Buriram, kepada siapapun tim yang selama ini tidak pernah memberikan gangguan terhadap Buriram. Bahwasanya ada Esports Putrajaya yang siap akan memberikan gangguan terhadap kalian ketika Esports Putrajaya mungkin kesulitan mendapatkan satu drop zone. Contoh mungkin di Bermuda karena memang drop zone mereka di sana ya siapapun akan dia lawan, apalagi ini di awal liga masih banyak hal-hal lain yang bisa mereka ambil nanti ketika memang sudah gagal dan ternyata mereka berhasil. Dengan keberhasilan ini mereka akan ulangi kembali sampai dengan akhirnya mungkin Buriram kesulitan dan momen kayak gini bisa dimanfaatkan oleh siapapun tim. Mungkin momen di game pertama Bermuda gak kebaca tuh oleh Bigetron, gak kebaca tuh oleh WAG. Kalau udah kebaca mungkin Terparty akan mulai datangan ke sana. Iya, dan ingat di FNS ada yang namanya Gokil Jono yang ngebikin Dewa Yuna Eridorus tuh kelimpungan banget. Esports, nah ini dia sama-sama tim dari Vietnam yang akan bertemu bersama dengan Gangster Esports. Demi coba masuk karena satu rekannya sudah terpick off, namun kali ini follow up sudah mulai dilakukan oleh V-Sports dengan membawa sebuah vehicle dan membuat Demin harus juga terjatuh di area bawah mil tadi. Apa yang tertembak dari arah belakang? Nampaknya Buarak yang melepaskan tembakan ke arah dirinya. Namun Maal juga datang dari arah kejauhan. Ini dia penggunaan sniper dari Maal yang cukup berbahaya. Begitupun dengan apa yang agak sedikit jauh bersama dengan seorang Rans. Bahkan Dutsnya juga masih belum kelihatan. Dari drone view barusan ini memperlihatkan bahwa memang mereka akan bermain dengan formasi yang cukup jauh dan bisa nge-backup siapapun yang sedang ada di depan. Ya bukan hanya saling nge-backup, lihat dia ini di mana tadinya? Di Rimnem loh, sekarang di Katel loh, menit berapa? Menit 4 loh ini. Secepat itu mereka lepas dan secepat itu mereka mau coba ambil satu keuntungan di daerah yang berbeda dan ternyata cukup berhasil untuk saat ini mereka dapatkan sudah 2 poin eliminasi. Ya, satu orang lagi bahkan berhasil diamankan. Gangster Sports harus finish di posisi ke-11, kita kehilangan 2 tim. Bahkan di bawah menit ke-5, Buriram dan juga Gangster Esports dari Vietnam harus pulang ke arah lobby. Balik ke arah RRQ yang sekarang sudah berada di Katulistiwa. Bahkan di menit ke-4 ini juga menjadi sesuatu hal yang baru karena mereka nggak nyisir ke arah Clock Tower sampai ke arah Factory. Dan Bigetron by Fatality bersama dengan Secret WAG kali ini akan berjumpa, berebut satu buah arsenal yang sudah dikuasai oleh Secret WAG. Dan lihat Keong yang sekarang dimainkan berada di bagian depan bersama dengan Koja yang bahkan Koja pun dia pakai
Kars 98 kan juga pakai sniper. Yang menarik lihat di minimap Bung Surya. Satu pemain dari Bigetron by Vitality itu ada di sisi yang berbeda yaitu Joel. Ada di bagian Rumael dan Cibeng. Coba melebar ke arah sebelah kiri namun Secret WAG memutuskan untuk melarikan diri karena nggak worth it di area open field. Dan mereka mutusin buat mundur setelah mendapatkan semua resource dari dalam arsenal. Ya cukup mahal juga, tapi apa yang harus dilakukan oleh WAG di sana, dia gunakan satu mini launchpad hanya untuk menghindari pertempuran ini. Karena kalau mereka terlalu lama di sini juga ini akan membahayakan. Apalagi dia nggak tahu tuh kalau Buriram sudah wipe out sebelumnya, yang biasanya Buriram juga akan hadir di tempat itu. Tapi lihat permainan taktis ala RRQ Kazu kali ini, yang mana mereka cepat sekali. Ini menit kelima, tadi menit keempat kita udah lihat mereka di seputaran Katul. Menit kelima mereka udah berpindah kembali menuju ke daerah hanggar. Artinya memang mereka memanfaatkan sekali situasi ketika EVOS tidak bermain, ketika Falcon juga tidak bermain. Mereka coba untuk ambil keuntungan di bagian setengah map ke bagian atas. Ya, Rans, masih ada follow up yang cukup baik dari seorang Abai, hampir saja ter-pick off dan ini juga menjadi hal yang cukup baik untuk RRQ Kazu. Satu hal yang aku notice adalah dengan adanya meta double sniper seperti ini, satu karakter yang naik juga value-nya itu bukan hanya Skyler dan juga Morse, tapi adanya Zero. Betul. Yang mulai digunakan oleh beberapa pemain untuk langsung bisa mendeteksi posisi sniper dari lawan itu ada di arah sebelah mana saja dengan tanda berwarna ungu dari Zero itu sendiri. Dan sudah dipastikan player-player yang membawa sniper seperti Joel dan juga Cibeng tipikalnya yang udah pasti bawa Maro, Moko, satunya bisa Suzy atau Rafael, itu tidak membawa Joseph. Jadi untuk mark dari Zero-nya itu udah bakal otomatis langsung connect ke arah pemain sniper. Dan itu juga menjadi satu catatan yang cukup penting untuk para tim yang menggunakan meta double sniper seperti ini. Ya ini dia, kita melihat ada beberapa perubahan role dari tim RRQ yang sudah kita lihat sedari tadi dan cukup efektif sejauh ini dengan 7 eliminasi. Kalau patokannya eliminasi yang sudah mereka dapatkan sejauh ini. Kayak Piston sudah ada di tangan Abai, dia bermain dengan Shiro juga di sana. Kemudian Skyler itu udah ada di tangan seorang Dutch dengan penggunaan Moko, Maro, dan Rafael juga. Artinya memang dengan satu perubahan mereka coba, bukan hanya perubahan itu dari role mereka masing-masing ya, tapi gaya permainan yang lebih cepat, yang lebih fleksibel kemanapun dan situasi seperti apapun itu mereka coba terapkan hal-hal yang baru gitu. Makanya hasilnya nanti mungkin akan dievaluasi aja tinggal dari arah mereka. Ya, dan hal yang berbeda ditujukan oleh tim Flash. Mereka nggak mengikuti arus tersebut. Mereka masih bermain dengan Cassie-nya dan menangkap satu pemain dengan harus menghabiskan resource dari Vital Vibes dan juga elektroterapi dari Cassie. Mungkin bayarannya cukup mahal, namun untuk mengcounter permainan double sniper yang dibawakan oleh beberapa tim, udah mulai tunjukkan nih oleh para pemain dari Vietnam. Lihat satu tembakan sniper yang cukup menyakitkan membuat kali ini Prison menjadi korban. Dan Mal berada di bagian belakang. Double Skyler coba dikeluarkan. Riptide Rhythm yang nampaknya membuat kali ini Hwangem agak sedikit mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan rekannya. Namun masih bisa untuk di-touch kembali, di-revive kembali. Dan Rans dari sisi yang berbeda tentunya akan mengurung pergerakan dari Secret WAG. Headshot dari Maal. Berhasil melupakan satu lebih. Maal juga harus ter-pick off oleh Nan7 dari arah sebelah kanan, membuat Dutch yang masih belum bisa melakukan banyak follow up ya harus terkunci sendirian di Rimnam Village. Ya sebelumnya tadi sudah terdeteksi, sudah tertandai player-player WAG yang berada di satu titik. Apalagi datangnya Rans dari bagian atas membuat terkunci. Tapi WAG begitu mereka mengetahui adanya player lain di bagian atas, bisa saja ini adalah player dari tim RRQ, bisa saja tim lain, mereka komitnya ke arah dalam justru. Ke arah dalam dari Rimnam Village itu sendiri. Mereka abaikan posisinya Rans, mereka fokus ke arah Maal dan juga Dutch. Dan benar aja menjadi makanan mereka, menjadi poin eliminasi untuk mereka juga. Tinggal PR-nya saat ini bagi tim RRQ adalah mereka harus bisa merevive dua temannya yang sudah tereliminasi ini. Apalagi role-nya juga sama nih, dua orang ini yang harus ada peran mereka di setiap pertempuran yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nah, PR selanjutnya untuk WAG juga ini sudah menjelang zona ketiga. Dan sementara itu mereka berada di seputaran Rimnam Village dan harus cepat masuk ke dalam zonanya. Bukan hanya untuk mengamankan posisi mereka nggak kena play zone aja, tapi untuk mengamankan checkpoint atau satu compound yang cukup aman untuk mereka untuk bertahan menunggu zona ke-4, zona ke-5 nantinya. Ya, dan menurut aku timing untuk masuk ke dalam zona dan berhenti bermain menyisir terlalu agresif juga itu cukup penting dan mulai diperlihatkan oleh anak-anak dari Bigetron by Vitality yang secara kalau kita lihat sebetulnya dari poin dalam bersih mereka belum banyak, tapi
di menit yang udah mulai masuk ke menit ke-10 mereka udah dapat komponen, ini juga jadi satu hal yang baik untuk mereka dibanding dengan sekarang kita lihat RRQ Kazu yang let's say oke lah mereka dapetin 8 poin eliminasi, tapi masuk menit ke-10 mereka harus melakukan reset dan dapetin sniper lagi di zona ketiga ke atas untuk si roll 2 snipernya yang udah pakai skill snipernya, skill set full sniper, itu sulit juga Bung Surya buat dapetin lagi semua keunggulannya di arah late game. Dan beruntungnya sekarang ada satu korban yang berhasil dapatkan oleh Abai, yaitu pemain dari All Gamers Global, dan nah dapat AWM-nya. Mereka harus segera bersatu, mereka harus regroup dan bisa saling sharing resource. Nah ini dia, di tempat yang berbeda juga sudah ada pertikaian yang terjadi antara dua tim Vietnam. Kita bisa melihat dari tim P-Sports akan berhadapan dengan God of War, di mana God of War juga dua playernya sudah dibuat terjatuh karena keunggulan dari P-Sports yang menguasai bagian atas. Nero di bagian depan, tentunya kita mendengar adanya satu buah chain atau extreme encounter yang digunakan oleh pemain dari P-Sports, dan satu lightning zone atau bolt maker yang dibuka buat kali ini God of War akan terusir dan bahkan dikirimkannya sebuah binoculars ke arah Swill, membuat posisi Swill harusnya berhasil diketahui, dan LBT melihat hal tersebut. Satu peluru berhasil dikenai, namun dengan adanya steel patch yang digunakan membuat aim jadi berantakan tuh dari P-Sport, dan God of War masih bisa selamat at least. Ya lihat aja temponya sampai dengan menit ke-11 menjelang menit ke-12 ini banyak sekali pertempuran yang memang terjadi. Sementara itu dari tim Famos tuh atraksi tuh di dalam rumah itu. Lihatin aja nih dari tadi tuh. Iya. Maksud aku adalah di sini memang tim-timnya masih ngebaca. Tim-tim yang walaupun tim kayak Bigetron sudah lama, tim RRQ juga, termasuk Famos yang ada di bagian dalam itu. Mereka satu sama lain masih ngebaca pola permainan baru apa sih yang akan ditunjukkan oleh tim lawan mereka. Termasuk Buriram kalau mereka masih bertahan di sini. Ya seperti itu, pola barunya adalah mereka kena tabrak aja di pick gitu. Itu kan yang langsung dirasakan oleh tim Buriram itu sendiri. Nah di sisa lainnya mungkin ada pemeran utama yang ingin menerapkan permainan agresif. Salah satunya mungkin RRQ tadi. Mereka coba untuk bermain agresif karena selama ini mungkin mereka bermain defensif, pasif gitu. Mereka coba merubah satu strategi, mereka coba untuk terapkan gitu, ya boleh-boleh aja. Ini masih di awal liga, evaluasinya masih banyak sekali kok hari-hari selanjutnya yang bisa kalian gunakan apabila ingin merubah planning kalau gagal di hari pertama. Iya, tapi Bung Sira, sebuah hal coba dilakukan oleh Secretable AJ untuk bisa melakukan backstep ke arah 3 pemain dari P-Sports juga gagal karena satu pemainnya sudah berhasil untuk dijatuhkan, dan pertempuran agak sedikit tertunda karena tadi ada sebuah torpedo yang kena ke arah seorang Hwang M dan harus agak di-delay terlebih dahulu, sementara Polison masih di posisi yang sama. RRQ Kazu pulang sudah. Ternyata di posisi ke-10 kalau kita lihat di notification kill barusan. Sementara Secretable AJ masih mencoba bertahan sejenak, dan P-Sport masih belum mendapatkan jalan lain untuk bisa menyerang ke arah Secretable AJ. Berbekal dengan sebuah mini launchpad, mereka masuk ke dalam zona selanjutnya. Team Flash dan juga AG Global, satu persatu pemain berhasil untuk dijatuhkan oleh Team Flash. Begitupun oleh AG Global, sementara Bigetron by Vitality masih mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan steal kill dan menyambut AG Global yang akan masuk dalam zona selanjutnya dengan tembakan sniper, bahkan sebuah Ripter Rain untuk dikirimkan satu peluru, dua bahkan yang connect ke arah dua pemain yang berbeda, membuat tidak ada satupun pemain yang berhasil di take down, Bung Surya. Lihat aja Deusana sudah memisahkan dirinya karena dia tahu bukan hanya ingin berlawanan dengan zona yang mengikis mereka, tapi sudah ada tim lawan yang ada di bagian depan. Bahkan kayak plan lainnya ketika menggunakan satu mini launchpad pun tidak mereka lakukan gitu. Nggak ada siasatan seperti itu yang akan dilakukan oleh AGL. Kesulitan sekali, dan pada akhirnya mereka kalaupun berhasil survive yaitu seorang Diu aja, 3 playernya nanti mungkin akan menjadi korban dari tembakan-tembakan yang akan datang dari arah Bigetron. Oh my god, ini sebuah kesalahan kecil dari eSports Putra Jaya yang membuat mereka harus rata sudah di posisi yang ke-7. Di momen yang seharusnya mereka masih tetap bisa bertahan. Kalau kata wasit sepak bola itu offside tuh namanya tuh. Terkena sebuah ledakan, 2 ledakan dan menumbangkan 2 pemain sekaligus oleh seorang Nero dengan ledakan-ledakan yang cukup berbahaya. Kita berpindah, sisa 5 tim. Dan Bigetron by Vitality still survive. Mereka masih belum bergerak
cukup banyak dan masih berada di areanya sendiri dengan 2 poin eliminasi pertama yang baru mereka dapatkan. Ya, meskipun seperti itu juga ada tim Famos di kirinya dari tim Bigetron by Vitality. Pergerakan juga dari tim AK yang harusnya sudah bisa dibaca oleh player-player dari tim Bigetron by Vitality. Yang mana mereka menguasai 2 rumah L ini harusnya tidak seperti ini posisinya dari tim AK. Begitu masuk menuju ke bagian bawah. Lihat, bahkan 2 player dijatuhkan oleh Puarak dan juga Puanas. Puarak dan juga Puanas berhasil menumbangkan 2 poin dari Bigetron by Vitality. Bahkan sebuah Riptide Triton. Ada juga Crimson Cross yang digunakan membuat kali ini Bigetron by Vitality harus kandas di posisi keempat. Permainan sangat luar biasa ditunjukkan oleh AK. Dan membuat kali ini mereka masuk menuju ke top 3. Satu-satunya tim Thailand yang masuk menuju ke top 3. Dan 1 tim dari Vietnam, 1 tim dari Malaysia yang ada di top 3 kali ini. Ini dia, 3 tim yang sudah akan berjuang memperebutkan Buyah di game pertama. Yang mana masih ada EK juga dengan 4 player mereka tentunya setelah bersinggungan dengan Bigetron by Vitality tadi mereka mampu mempertahankan jumlah player meskipun saat ini mereka cukup jauh dari 2 tim lainnya yang membuat dari tim Famos ini kalau mereka berhasil jepitin tim Famos justru akan mengalami kerugian. Namun Kiong menyisakan 1 lineman yang berhasil menjatuhkan seorang Excel di rumah L tadi. Untungnya di take down di arah dalam membuat kali tim Famos masih bisa untuk melakukan revive ke arah di Excel terlebih dahulu. Spotlight King Zone mewarnai pertempuran dan 3 tim yang tersisa. Dan P-Sports yang sudah merasakan ledakan-ledakan petir dari langit harus sedikit bersabar. Riptide Triton yang miss, tidak ada pemain di sana. Dan AK yang justru akan menjempit P-Sports yang kali ini juga mendapatkan serangan dari arah sebelah kanan mereka. Riptide Triton ke arah reset di sana. Leong hampir saja jatuh dan 1 buah Crimson Crush sudah digunakan. Alas sekarang reset harus mengisi kembali energi poinnya, namun lihat Leong berhasil menumbangkan Nero dan masih bisa untuk diselamatkan, masih bisa dilindungi kembali, tapi di Excel terkena sebuah headshot dari sarang Puarak dan masih ada Azrael tentunya, namun tidak karena zona sudah cukup menyakitkan. Terus bergerak menuju ke arah sebelah kanan dan Bidip yang berhasil mengending ke arah 1 orang pemain dari tim Famos. Masih dengan permainan sabar, namun P-Sports kali ini akan melawan arus. Mereka bergerak ke arah sebelah kiri karena zona juga akan memaksa mereka menuju ke arah EK yang harus menghadapi 2 tim sekaligus. Justru malah mereka yang dijepit kali ini. Riptide Triton yang masih bisa dihindari oleh P-Sports menjadi sebuah advantage. Dan sekian kali untuk mereka untuk tetap survive. Dan lihat EK, keputusan mereka untuk menghadapi ke arah P-Sport terlebih dahulu. Bidip yang masih ada mengamankan 1 orang Puarak yang masih bisa merupakan Nero. Dan akhirnya EK-nya harus kandas, tinggal Famos kali ini yang malah naik mobil. Dan buat kali ini P-Sports bisa menguasai area late game-nya. Area akhirnya tim Famos menyisakan Joey sendirian, tidak akan bisa melawan ke arah 3 orang yang masih survive. Dan cukup sulit sekali. They said P-Sports Buyah. P-Sports berhasil mendapatkan Buyah mereka setelah cukup sulit sebenarnya apa yang terjadi oleh ketiga tim di late game tadi. Semuanya nggak dapetin zona yang benar-benar aman. Semuanya harus keluar dari